Oke, selamat pagi rekan-rekan Budiman. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk saya menginterpretasikan tentang buku dari karangan Daniel Carnegie. Di sini buku yang menurut saya sangat menarik ya, teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya mulai, izinkan saya untuk sedikit bertanya kepada rekan-rekan semuanya. Di sini apakah rekan-rekan semuanya pernah merasakan ada namanya konflik dengan teman ataupun kerabat sendiri? Pastinya pernah ya, buat teman-teman semuanya juga menemukan konflik atau pertengkaran dengan jangka panjang. Dan juga pastinya rekan-rekan semuanya pasti merasa pernah terjadi di mana misunderstanding atau kecocokan dalam berkomunikasi dengan rekan atau kerabat yang ataupun lawan bicara yang kita ajak bicara. Nah, itu merupakan hal yang sangat menurut saya tidak enak ataupun dapat mengganggu kehidupan secara jangka panjang. Nah, ini sangat menarik rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang buku dari karangan Daniel Carnegie. Jadi, buku ini sendiri banyak sekali menerangkan dan juga banyak sekali kutipan-kutipan tentang bagaimana cara menangani ataupun memberikan respon yang positif dan juga banyak membantu dalam cara kita berkomunikasi dengan lawan bicara, rekan, atau kerabat kita tentunya. Oke, saya mulai dari bab pertama sih teman-teman untuk teknik dasar dalam berkomunikasi. Nah, yang bisa saya kutip di awal teman-teman bahwasanya ada subbab yang pertama yaitu jika ingin mengambil madu jangan tendang sarangnya. Nah, di sini merupakan kata-kata yang menarik menurut saya, karena jika kita ingin mengambil madu tentunya jangan sampai kita menendang sarangnya, karena dampaknya apa? Karena lebah tersebut akan menyengat kita. Jika kita mengimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya ini sangat ada korelasinya teman-teman semuanya ya. Jika kita ingin berkomunikasi lebih lanjut, lebih dalam dengan rekan atau lawan bicara kita, tentunya kita ada batasan-batasan yang tidak bisa kita terobos ataupun ada batasan yang tidak bisa kita masuki rekan semuanya. Sehingga kita perlunya melakukan adaptasi pastinya. Perlunya adaptasi dalam berkomunikasi. Nah, pada bab-bab awal tentunya banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan tentang bagaimana banyak karakter atau tokoh yang sudah melakukan upaya optimal dalam berkomunikasi teman-teman semuanya. Pada cerita buku ini menceritakan tokoh-tokoh mereka telah berkomunikasi dengan banyak sekali lawan bicaranya, tetapi respon yang didapat itu kurang baik. Contoh beberapa peristiwa yang ada di buku ini, beberapa tokoh psikologi hebat juga mengatakan bahwasanya jangan sampai kita mengkritik terlalu dalam, karena ada batasan kritikan yang bisa menyebabkan lawan bicara kita ini menjadi dendam yang mendalam. Dari kata tanda kutip ini bisa mengakibatkan cekcok teman-teman semuanya. Nah, dari tokoh-tokoh ini di mana banyak penyesalan yang terjadi karena respon yang kurang baik sebenarnya. Kalau menurut saya sendiri, bisa jadi ya teman-teman semuanya, ketika kita merespon orang ataupun memberikan feedback kepada orang atau lawan bicara kita, tentunya kita harus juga berpikir terlebih dahulu apakah karakter dari lawan bicara kita ini sesuai. Nah, tidak selalu kita melakukan kritik ataupun memberikan saran itu bisa diterima dengan lawan bicara kita. Bisa jadi orang tersebut kita berikan kritik atau saran hanya diam saja. Bukan berarti ada dua kemungkinan. Mungkin bisa jadi ada dua kemungkinan. Orang tersebut ini menerima dan juga orang tersebut tidak bisa menerima saran ataupun kritik tersebut. Nah, pada buku ini banyak sekali tema-tema ataupun teks-teks yang bisa dibilang memberikan feedback yang ini ada batasannya teman-teman semuanya. Nah, contoh lagi di sini ada sedikit cerita bahwasanya ada kontraktor yang memberikan teguran kepada staf-staf kontraktor tersebut yang tidak memakai helm.
Nah, ketua kontraktor ini ataupun leader dari kontraktor ini memberikan teguran secara kasar ataupun dengan nada yang tinggi. Nah, teguran ini tidak diterima baik teman-teman semuanya. Dan akhirnya teguran ini hanya dilakukan ya karena tidak dilakukan dengan setiap saat. Jadinya helm itu hanya dipakai pada beberapa sesi saja, sehingga teguran ini harus dilakukan terus-menerus dan tidak efektif. Lalu leader dari kontraktor ini memberikan cara yang berbeda dengan cara memberikan teguran dan juga kritik kepada staf kontraktor ini dengan cara yang berbeda, dengan senyuman dan juga cara yang halus. Dan itu ternyata berhasil untuk jangka panjang. Lah, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya teguran ini tidak melulu dengan cara yang kasar ataupun nada yang tinggi. Nah, dengan ini teman-teman semuanya bahwasannya saran, teguran ataupun kritik itu juga bisa dilakukan dengan cara yang halus, dengan nada yang rendah, teman-teman semuanya. Dan itu mengakibatkan saran yang kita berikan kepada feedback atau saran yang kita berikan pada lawan bicara itu mudah dipahami dan juga bisa diimplementasikan kepada lawan bicara kita. Nah, selanjutnya juga teman semuanya, buku ini juga menekankan tentang reward dan juga punishment. Reward dan juga punishment. Sedikit kutipan di sini bahwasanya ada profesor yang telah menguji lab tikus yang diberikan reward pada setiap kegiatannya. Nah, dan juga ada tikus yang tidak diberikan reward pada setiap kegiatan tikus tersebut. Dan ternyata hasilnya pada tikus yang diberikan reward itu efektif dan tikus itu belajar atas perilaku dia sendiri, teman-teman. Sedangkan untuk tikus yang tidak diberikan reward, tikus ini cenderung agresif dan juga tidak menuruti perilaku yang telah diarahkan oleh profesor tersebut. Nah, bahwasannya ketika kita memang memberikan arahan, ini kita implementasikan ya rekan semuanya, kita memberikan arahan kepada rekan kita atau mungkin staf-staf yang posisinya di bawah kita. Nah, itu akan memberikan dampak ketika kita memberikan reward ataupun apresiasi. Karena kenapa kalau kita berikan apresiasi, itu juga memberikan arahan, itu membuat mereka merasa dihargai. Dan mereka juga akan mencari imbalan tersebut, teman-teman semuanya. Dari imbalan tersebut, mereka juga akan belajar untuk kedepannya. Nah, itu sangat baik juga kita implementasikan. Bahwasannya, reward dan juga punishment itu juga perlu. Dan juga punishment ini juga perlu, pastinya ada batasan-batasan yang perlu kita tunjukkan benar atau tidaknya, teman-teman. Dengan pastikan karakter-karakter yang orang-orang pastinya berbeda. Oke, dan tentunya menurut saya pada bab-bab awal ini banyak sekali kecenderungan dalam pembahasan kritik, teman-teman, kritik dan juga saran ataupun feedback kepada orang lain. Nah, kenapa kok saya baca di bab-bab awal ini banyak sekali kritik dan ternyata sangat relevan ya teman-teman ya, bahwasanya kita di kehidupan sehari-hari pasti itu menemukan kritik dan juga saran. Nah, ataupun kita memberikan kritik dan saran. Pastinya kita juga pernah, teman-teman, mendapatkan kritikan dan itu merasa mengganjal di hati kita. Kita sudah merasa bekerja keras, tapi kita tidak dapat feedback yang baik dari contoh mungkin atasan kita, teman-teman, atau rekan kita. Nah, bahwasanya mungkin kritik itu membangun, tapi kita juga harus melihat karakter orang yang memberikan kritik pada kita. Nah, itu terkadang dua hal yang sangat tidak selaras ya teman-teman ya, bahwasanya kritik itu membangun tapi kadang kritik itu juga menyakitkan hati. Nah, tapi itu kata-katanya mungkin bisa jadi membangun buat kita. Begitu juga kita akan memberikan kritik ya teman-teman ya, kita juga harus melihat karakter dari lawan bicara kita. Semisal nih teman-teman semuanya, kita lihat orang ataupun lawan bicara kita yang kita berikan kritik tersebut itu ternyata orang yang temperamen ataupun orang yang bisa dibilang tidak menyukai aturan-aturan yang ada. Ketika kita memberikan kritik dengan nada kasar, tentunya hal-hal yang buruk itu pasti akan lebih menjadi-jadi. Nah, kita berikan treatment yang lebih baik, ya teman-teman. Kita berikan treatment yang lebih baik dengan nada yang halus.
bisa jadi hal tersebut akan menjadi respon sebaliknya bagi lawan bicara kita. Buku ini sangat menarik tentang memberikan kritik dan juga saran tentunya, dan itu membuat kita tentunya lebih menjaga ataupun menjaga batasan-batasan untuk lawan bicara kita. Oke, rekan-rekan semuanya, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Thank you waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.